Pada 10 Maret KST, RMBTS memposting pesan di Weverse mengumumkan bahwa ia akan mengadakan siaran langsung selama waktu makan siang. Sedang hujan, saya akan melihat Anda semua dalam siaran langsung dalam beberapa jam selama waktu makan siang. Fans menunggu dengan sabar baginya untuk memulai siaran langsungnya, di mana ia akhirnya mulai sekitar jam 1.30 KST. Dia memulai siaran dengan makan siangnya, menyatakan bahwa dia tidak bisa makan karena dia syuting pagi ini. RM merasa sudah 3 minggu sejak mereka mulai mempromosikan album baru mereka, dan sudah waktunya untuk melakukan review album cepat dengan penggemar. Dia memeriksa setiap lagu dan memberikan pemikiran pribadinya tentang proses masing-masing. Ketika meninjau judul lagu On, ia menyebutkan bahwa Jungkook menyarankan menggunakan judul On sebagai kebalikan dari judul lagu lama mereka, No. Dia ingat dia menjadi yang paling positif tentang lagu ketika mereka pertama kali mendengarnya bersama. Anggota lain agak terkejut pada awalnya ketika mereka mendengar lagu itu. Dia juga menyebutkan bahwa kalimat "kamu harus menjadi gila untuk tetap waras" adalah bagian favoritnya dari seluruh lagu karena sulit untuk bertahan hidup di dunia yang gila ini tanpa menjadi gila. Dia tahu bahwa dia akan dapat melanjutkan selama kita semua bersama dalam perjalanan yang disebut hidup ini. RM mengatakan dia menangis setelah mendengar bahwa konser Seoul akan dibatalkan karena kekhawatiran wabah virus. RM mengungkapkan pemikirannya tentang pembatalan konser BTS selama aliran V-Live baru-baru ini. Pada tanggal 28 Februari, Big Hit Entertainment mengumumkan Map of the Soul BTS Seoul yang semula dijadwal berlangsung pada 11 hingga 12 April dan 18 hingga 19 April di Stadion Olimpiade telah dibatalkan karena penyebaran seluruh dunia dari virus. Rapper dan leader menyatakan bahwa dia merasa kesal dan menangis ketika dia mendengar berita itu, menunjukkan dedikasinya yang luar biasa kepada para penggemarnya. Konser Seoul dimaksudkan untuk memulai tur dunia Map of the Soul, dan membatalkan konser berarti bahwa bagian penting dari tur akan hilang. RM melanjutkan menyatakan, "Kami menyiapkan banyak untuk itu, ada begitu banyak yang ingin kami tunjukkan kepada Anda." RM juga berbicara tentang pengalaman emosional untuk bekerja di album Map of the Soul 7. Selama siaran Never V-Live, RM menyatakan, album ini mencakup segala hal tentang bagaimana kita tumbuh dan bagaimana kita akhirnya memikirkan cara kita melakukannya. Saya pikir, album ini adalah konsensus 7 dari kita. Fakta bahwa kita bertujuh harus pindah bersama, dan kita telah menemukan kesepakatan bahwa kita akan melakukan sesuatu yang menyenangkan seperti menari, bernyanyi, dan membuat musik bersama. Dia terus bekerja di album baru BTS. Saya banyak menangis, banyak tertawa, merasakan banyak emosi, dan bekerja dengan cara yang sangat putus asa. Saya pikir kita semua merasakan hal yang sama. Ini adalah album yang keluar ke dunia setelah 10 bulan melalui itu. Ada saat-saat kami menyesal dan situasi yang tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Tetapi, alasan mengapa kita memulai jalan ini adalah musik. RM menjadi emosional ketika dia mengekspresikan rasa frustasinya dan kemarahannya pada situasi saat ini, dan kenyataan bahwa tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk itu. Dia bersyukur bahwa penggemar terus mendukung mereka dengan mendengarkan musik mereka meskipun mereka tidak dapat bertemu langsung. Dia menyatakan bahwa dia tidak punya energi selama promosi karena dia tidak dapat berkomunikasi secara fisik dan terhubung dengan penggemar secara langsung. Dia mengungkapkan bahwa dia mengalami kesulitan karena mereka telah mempersiapkan waktu yang lama untuk comeback ini. Dia bahkan berbicara tentang seberapa besar kemarahan dan frustasi yang akan dia miliki setelah pulang dari pertunjukan musik, mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat menunjukkan penampilan mereka pada ARMY. Rasa frustasi dan amarah saya tiba-tiba muncul di leher saya seperti orang gila. Saya tersedak dan berteriak sendiri karena betapa marah dan tidak adilnya segalanya. Begitulah adanya, aku marah. Tidak ada yang bisa kita lakukan walaupun kita kesal. Tapi, kami harus memastikan album ini tetap ada. Semua kerja keras, waktu, upaya, dan penampilan yang kami lakukan untuk album ini harus tetap di sini. Ini agar semua upaya kita tidak sia-sia. Itu juga agar semua dukungan dan cinta Anda akan memiliki makna juga. Ketika saya memikirkan semua hal ini, semua kemarahan ini menumpuk dalam diri saya. Bagi saya, inilah yang saya pikirkan.
setidaknya kita bisa melakukan siaran acara musik. Kami dapat menggunakan bantuan media untuk membagikan kisah kami karena kami tidak dapat bertemu offline sekarang. Hal-hal seperti itu, tetapi kita harus terus berjalan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus terus maju. Dan untuk penggemar Korea kami, jika Anda menunggu sedikit, saya pikir kabar baik akan datang kepada Anda. Dia bahkan menghabiskan 10 hari untuk berdebat apakah dia akan melakukan live streaming ini atau tidak. Dia akhirnya memutuskan untuk melanjutkannya karena situasi saat ini tidak memungkinkan mereka untuk bertemu penggemar secara langsung. Dia mengungkapkan bahwa alasan dia terus melakukan musik adalah karena itu dapat membantu kehidupan seseorang. Dia akan terus melakukan kegiatan dengan musik karena orang akan mendengarnya. Fans berkomentar, buku yang belum dibaca mungkin adalah hal yang paling menyedihkan. Mengapa Namjoon, orang yang paling tulus dan cantik di dunia, semua yang dia katakan seperti pelukan hangat dan kepastian bahwa kamu akan baik-baik saja? Aku sangat mencintainya. Saat V-Live, Jungkook memutuskan untuk menelepon RM karena dia sebenarnya tidak ada di sana untuk bergabung dengan streaming langsung. Ketika RM sedang meninjau lagu solo V Inner Child, ia menerima panggilan telepon dari Golden Magne, Jungkook. Jungkook meminta maaf karena menelepon di tengah ulasan albumnya dan menyatakan bahwa dia menelepon hanya untuk memberitahu bahwa dia selesai syuting dan menonton siaran langsung dalam perjalanan pulang. Dia juga berteriak cepat kepada ARMY yang menyatakan bahwa dia menonton juga dan bahwa kita semua harus menontonnya bersama. Namjoon kemudian bercanda dan berkata, "Bukankah ini pertama kalinya Anda menelepon saya? Panggil saya lebih sering dan saya akan menelepon Anda lebih sering juga." Setelah mereka menutup telepon, RM mengungkapkan bahwa itu adalah lelucon dan bahwa mereka biasanya berkomunikasi melalui Kakao Talk. Tagar Behind Seven with Jun juga mulai menjadi tren saat para penggemar menyetel untuk menonton siaran langsungnya. Selain itu, BTS percaya kesuksesan mereka berasal dari ketulusan dan bukan media sosial. Dalam wawancara Never terakhir dengan BTS, para anggota mengungkapkan pikiran jujur mereka tentang musik dan kesuksesan mereka. Keberhasilan yang diperoleh BTS sekarang sedang dianalisis oleh industri di seluruh dunia untuk mencoba dan memahami bagaimana mereka dapat mencapai sejauh ini. BTS telah menggunakan keahlian mereka untuk mengekspresikan pesan-pesan penting kepada para pemuda sambil menunjukkan visual dan pertunjukan yang memukau. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah apa yang mereka pikir faktor kunci untuk kesuksesan mereka. RM berkomentar bahwa mereka telah menerima pertanyaan yang sama beberapa kali sebelumnya. Dia menerima versi terbaru dari jawaban ini karena semakin jelas baginya sekarang. Jawaban lengkap RM adalah, pertama-tama saya ingin memuji wawasan dan mata Bang Pidi untuk kelompok kami. Kami memulai sebagai kelompok hip-hop, tetapi Bang Pidi merasa bahwa kami harus menjadi seorang yang berbicara tentang hal-hal yang penting bagi masyarakat. Secara realistis, kami adalah kelompok yang dapat mewujudkan hal ini karena kami memiliki rapper yang dapat menyampaikan pesan ini dan anggota yang memiliki keterampilan kinerja yang hebat. Secara keseluruhan, saya pikir faktor utama di balik kesuksesan kami adalah ketulusan dan keterampilan. Ketulusan adalah sesuatu yang bisa dilihat oleh publik. Tetapi, kebanyakan orang menaruh perhatian pada fakta bahwa kita berkomunikasi melalui media sosial. Lebih penting lagi, kami adalah penyanyi, sehingga kualitas musik dan penampilan kami harus hebat. Dengan mengingat hal ini dan pesan yang kami bicarakan, pesan yang kami komunikasikan, dan frekuensi komunikasi kami, digabungkan membantu mewujudkan rencana Bang Pidi ke dalam tindakannya. Dia memberi kami kebebasan untuk menjadi pemain yang bisa mengambil resiko tinggi untuk pengembalian tinggi. Perusahaan dan kami berkontribusi setengah, dan saya pikir itu adalah model yang bagus untuk memiliki hubungan kolaboratif antara agensi dan artis sebagai mitra bisnis. Suga juga memberikan pendapatnya tentang kesuksesan grup. Saya juga ingin tahu tentang ini, jadi saya banyak memikirkannya. Sulit untuk mengekspresikan hanya dengan satu hal, tetapi saya pikir itu dimulai dari menceritakan sebuah kisah yang perlu diceritakan karena tidak ada orang lain yang melakukannya. Memulai awal tahun, saya memiliki banyak pikiran. Bagaimana saya bekerja di musik sebelumnya? Dan berpikir kembali sekarang, Bang Pidi telah mengatakan ini sejak awal. Duduk bersama di sebuah studio kecil, ia akan bertanya,
Apa yang ingin Anda bicarakan? Atau pikirkan tentang tema beat ini? Kami sepertinya memulai dengan menghormati selera orang, dan mengapa tidak ada orang yang berbicara tentang sekolah atau masyarakat? Bagian yang menyedihkan adalah ketika orang menganalisis kita, mereka berpikir bahwa kita hanya berhasil melalui media sosial. Belum lama berselang, selebriti Kim Sang-min adalah tuan rumah untuk fan meeting kami, dan dia memuji kami saat podcast. Dia berkata, mereka berbakat, dan mereka berusaha keras sehingga mereka tidak bisa dikalahkan. Ketika saya mendengar itu, saya merasa dia benar-benar mengerti apa yang kami coba lakukan. Saya menangis sedikit menyadari bahwa butuh 5 tahun bagi orang untuk menyadari hal ini. BTS membuktikan bahwa hati yang tulus tidak luput dari perhatian dan bahwa upaya dan kesulitan mereka sepadan. BTS terus berusaha untuk membawa pesan positif kepada semua orang, bahwa kita sebagai orang memiliki kekuatan untuk berubah dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.